Nah, udah kelihatan belum share screen-nya? Harusnya udah ya. Nah, jadi besok itu setelah menjawab 10 soal pilihan ganda, nanti ada ini nih, kita akan presentasi modul presentasi capstone project-nya. Jadi, besok itu presentasinya terkait aplikasi kalkulator CLI di Google Colab. Nah, nanti adik-adik ini akan disuruh menjelaskan terkait deskripsi project-nya itu nantinya akan seperti apa. Kemudian tujuan project. Jadi kayak kenapa sih mungkin kenapa memilih aplikasi kalkulator. Terus kayak tujuan penggunaannya itu untuk apa kayak gitu. Nanti juga dijelaskan. Nah, di aplikasi kalkulator ini spesifikasi yang digunakan itu apa aja. Nah, kan kalau misalnya kita membuka kalkulator ya, kalkulator. Kalkulator itu kan ada ini ya, ada operasi bagi, kali, minus, eh, tambah ya. Kemudian juga sebenarnya ada operasi-operasi lain, tapi di sini di spesifikasi fitur yang akan kita buat nantinya itu ada tambah, kurang, kali dengan bagi. Kemudian juga bisa dilihat riwayatnya apa, lalu menghapus riwayat dan kemudian keluar gitu. Nah, nanti dijelasin terkait alur programnya itu seperti apa. Nah, ini berarti flowchartnya ya, yang sudah dipelajari kemarin. Berarti kita mulai dulu, lalu tampilkan menu, input pilihan, lalu input angka sampai ke proses ulangi atau keluar. Nah, ini adalah flowchart sederhananya seperti ini. Nah, kemudian nanti dijelasin, kayak misalnya ini nih kode programnya. Kemudian dijelasin misalnya karena kita ingin memiliki spesifikasi yang tadi, makanya di sini didefinisikan menunya misalnya ada tambah, kurang, kali, bagi, lihat riwayat sampai keluar. Jadi ini tuh adalah fungsi tampilan menu yang akan kita tampilkan sesuai dengan spesifikasi sebelumnya, kayak gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak, Akif, atau nggak paham ya? Boleh dijelaskan sekali lagi, Kak? Oke, jadi gini ya. Ini kan link kodenya kan. Ntar ya, kita buka dulu ya. Jadi besok soal terakhirnya itu nantinya kan besok itu ada 10 soal pilihan ganda. Itu dijawab dulu. Kemudian setelah menjawab 10 soal pilihan ganda seperti kemarin, nanti setiap siswa akan presentasi capstone projectnya. Ya, capstone projectnya apa? Berarti aplikasi kalkulator CLI di Google Colab. Nah, berarti nanti besok disampaikan apa aja? Besok itu disampaikan deskripsi proyeknya seperti apa. Misalnya, saya membuat aplikasi kalkulator berbasis Command Line Interface atau CLI. Kenapa menggunakan CLI? Karena kami terbatas device, kami hanya menggunakan handphone, sehingga kami menggunakan aplikasinya itu berbasis CLI seperti itu. Tapi seandainya kami menggunakan laptop, maka kami menggunakan aplikasi berbasis GUI gitu. GUI itu nanti dibuka aja ya PPT sebelumnya, berbasis Graphical User Interface. Nah, jadi itu dijelasin deskripsinya, kemudian tujuan proyek yang dibuat itu seperti apa gitu. Terus nanti spesifikasi fitur. Nah, ini jadi dijelasin sampai di alur program atau flowchartnya. Nah, dijelasin nanti. Nah, kemudian setelah dijelasin ini tuh di copy dulu. Semuanya di copy, terus buat di file baru masing-masing ya. Nah, nanti yang ditampilkan itu yang ini.
yang udah dibuat masing-masing. Nah, nanti yang ditampilkan itu ini. Jadi nanti eh, misalnya nih Akifa yang giliran presentasi. Jadi Akifa nanti setelah menjelaskan deskripsi, tujuan sampai flowchart, nah nanti langsung masuk di proses running programnya. Jadi Akifa running. Nah, terus dijelasin kalau misalnya ini adalah kode programnya. Terus, nah di sini adalah menu-menu yang sudah kita buat sesuai dengan spesifikasi program yang dibuat. Kalau misalnya pilih menu 0 sampai 6, misalnya dijelasin kalau misalnya kita pilih satu, berarti kita menggunakan operasi penjumlahan. Nah, pilih satu, kemudian klik enter. Nah, nanti disuruh atau diarahkan memasukkan angka. Angka pertama misalnya 3, angka kedua misalnya 5. Nah, di sini sudah masuk gitu hasil penjumlahannya. Tadi kan berarti hasil penjumlahannya adalah 3 plus 5 sama dengan 8. Nah, hasil dari penjumlahan ini nantinya akan masuk ke file txt. Nah, ketika kita menjumlahkan lagi, atau misalnya kita lihat riwayatnya 5 gitu, nah nanti akan tampil riwayat perhitungan. Berarti 3 plus 5 sama dengan 8. Kemudian misalnya memasukkan angka lagi. Berarti misalnya memilih untuk pembagian 4. Terus angka pertama misalnya 2 dibagi 2, berarti hasilnya 1. Nah, berarti kita tadi udah melakukan operasi sebanyak 2 kali. Jadi kalau misalnya kita pilih lagi angka 5, yaitu melihat riwayat, nah nanti akan muncul 2 riwayatnya yang sudah kita buat tadi. 3 plus 5 sama dengan 8, terus 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, begitu pula seterusnya. Tapi ini kan running terus. Kalau misalnya kita ingin keluar, kita pilih angka 0, berarti keluar kayak gitu. Tapi nanti dijelasin juga di fungsi-fungsi kodenya itu maksudnya seperti apa. Misalnya ini berarti kita mendefinisikan tampilan-tampilan yang ingin kita pilih. Kemudian karena kita ingin memilih, makanya nanti kita menggunakan apa namanya sebelum kita memilih nantinya kita memastikan ini fungsi validasi input angka. Jadi kita memastikan bahwa ketika user atau misalnya saya tadi memasukkan angka, angkanya itu harus berupa integer atau float. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka huruf, nanti akan dideteksi bahwa hasilnya itu inputnya itu tidak valid. Jadi masukkan angka seperti ini. Nah, misalnya gini ya, maksudnya tuh kayak gini. Misalnya pilih menu, misalnya kita milihnya huruf Y misalnya, bukan angka kan. Kalau di enter, nah ini nih akan muncul menu tidak tersedia, pilih 0 sampai 6 gitu. Gitu ya maksudnya. Kira-kira sampai sini paham nggak Akifah? Jadi besok Kak, kita bagi layar. Iya, betul. Jadi ya kita besok share screen. Share screennya, jadi besok running, terus dia jelasin kode-kodenya ini. Maksudnya untuk apa, gitu. Makanya kemarin kakak suruhnya itu pelajari modulnya. Gitu. Modul di sini, kan di sini sudah ada beberapa penjelasan sintaksnya. Kalau misal ada yang masih belum dipahami sintaks lain, nah silakan dicari maksudnya apa gitu. Gitu sih. Jadi besok kayak gitu ininya, presentasinya. Jadi ini dijelaskan deskripsinya, tujuannya apa. Demo singkat itu artinya yang kayak tadi kita running, terus dijelasin kodenya, terus dibuat kayak inputan tadi. Misalnya, oh bukan ini. Misalnya kita masukkan angka ini namanya demo ini. Gitu. Hanya di ini dipelajari modulnya. Coba Akiva share screen dan terus di copy sintaks tadi terus dibuat di file baru yang akan dipresentasikan besok.
Bisa share screen nggak? Ini yang lain pada kemana? Takutnya besok nggak paham. Yang lain di sekolah, Kak, terima rapor. Oh, hari ini terima rapor. Kalau Aki kok nggak ke sekolah terima rapor? Tidak, Kak, Kenapa? di luar kota, Kak. Di luar kota. Tapi bisa share screen nggak, Akiva? Kodenya yang tadi, Kak, bagaimana? Gini, ini kan di modul ada ini nih, ada link. Linknya diklik, habis itu nanti muncul kayak gini kan. Muncul gini semua. Nah, kodenya ini buat di copy. Di copy-nya itu nanti diklik ke kanan, terus ada kata copy. Atau kalau di HP gimana? Coba buka dulu ininya, share screen dulu aja, biar kakak ini bantu arahin. Baik, sebentar, Kak. Ya. PDF-nya nggak bisa terbuka, Kak. Link Google Colab-nya bisa di-share saja, Kak. Oh iya, Akiva ada lomba apa gimana? Tidak ada, Kak. Setahu saya lomba yang di Bone ini kayaknya udah buka deh. Tapi nggak tahu ya, ikut SMA 13 ikut apa enggak? Udah bisa kebuka ya? Masih loading.
Udah bisa oke. Nah, oke. Nah, ini punyanya si Akiva sendiri apa punya yang kakak yang ini, punya link dari kakak? Gak apa-apa on mic aja. Hmm? Kenapa? Link dari kakak. Oh, oke. Nanti buka-buka dulu lagi linknya tadi. Nah, sekarang pilih yang di bagian garis tiga paling atas. Garis tiga yang pojok kiri atas. Ada tuh yang sebelah kiri, pojok kiri. eh yang sebelah kiri dekat capstone project calculator CLI. Yang enggak. Coba ini dulu. Open mic aja terus. Gak usah di mute ya. Nah, di yang bagian pojok kiri paling atas. Pojok kiri paling atas. Yang Iya, ini kan. bukan. Dekat yang ini, yang ada tulisan, eh yang ada gambar drive itu. Yang di atas lagi, bukan di kodenya yang di atas. Yang mana kak? Coba di ini, jangan di landscape, tapi di yang portrait aja. Nah, ini nih yang dekat paling atas, di atasnya kata tambah, ada tanda tambah, Ah, hubungkan. Nah, di atasnya itu ada garis tiga kan? Tiga garis. iya kak. Nah, itu coba klik. Yang garis tiga. Iya. Nah, terus file ini eh simpan salinan di drive. Klik simpan salinan di drive. Nah, sekarang buat salinan. Kita tunggu ya. Buka di tab baru. Nah, sekarang ini copy dulu kode ininya linknya. Yang mana kak? Link ininya. Coba titik tiga paling pojok kanan atas. Terus bagikan. Habis itu copy linknya. Nah, coba Sudah kak. kamu simpan di WhatsApp atau di mana terserah disimpan di mana ininya linknya supaya besok kalau dipresentasikan langsung diklik itu aja. Di sini ya kak. Ya, jadi besok kalau misalnya kamu mau presentasi langsung buka yang itu aja. Coba balik lagi tadi. Nah, jadi besok itu kalau misalnya udah dibuka tampilan seperti ini, dijelasin bahwa kami eh, saya melakukan ini ya, deskripsi proyeknya adalah membuat kalkulator CLI. Nah, kenapa menggunakan CLI? Karena kami terbatas hanya menggunakan handphone gitu. Kalau misalnya seandainya kami menggunakan memiliki device laptop, maka kami menampilkannya berbasis GUI. GUI itu artinya yang bisa diklik-klik kayak kayak misalnya yang kayak Instagram yang bisa diklik-klik gitu loh. Tapi kalau misalnya ini kan yang kayak tadi, tampilannya yang kayak tadi gitu. Nah, terus Baik. dijelasin. Nah, ya, terus kayak nanti dijelasin dulu kodenya. Nah, yang pertama untuk fungsi tampilan. Nah, di sini kami menampilkan menu-menu di mana ada tambah, kurang, kali bagi yang biasanya dilihat di kalkulator. Terus kami juga menambahkan ada riwayat. Jadi riwayat itu artinya kalau misalnya yang tadi tuh, kalau lihat, kalau misalnya kita merunning programnya,
Terus misalnya melakukan operasi tambah, dan nanti hasilnya disimpan. Terus operasi kurang disimpan. Nah, ketika kita ingin lihat riwayat, ada tampilan-tampilan histori sebelumnya. Terus yang fungsi kedua, nah nanti dijelasin juga sebelum user memasukkan angka ada validasinya, kayak gitu. Ini dijelasin sampai code terakhir. Nah, habis itu di running, coba diklik yang di running dulu. Sekarang di running yang ini. Nah, terus ke running ya ke bawah. Nah, habis dijelasin kodenya, bilang kalau kami sekarang nggak ke atas dikit. Nah, ini masih proses ya. Nah, jadi kalau misalnya udah di running, dijelasin. Coba geser yang ini nih ke kiri, agak ke kiri. Nah, ya. Nah, setelah di running, setelah kodenya sudah siap, nah nanti tampilannya sesuai yang tadi kita menampilkan spesifikasinya gitu. Nah, terus dijelasin kalau misalnya kita memilih angka satu, berarti kita melakukan operasi penjumlahan. Coba pilih angka satu, masukkan angka satu, terus enter. Nah, terus sekarang diminta untuk memasukkan angka pertama, misalnya 2 plus 3 gitu. Boleh 2, dulu. ya, 2, terus enter lagi. Nah, sekarang disuruh masukkan angka kedua, misalnya angka keduanya adalah 3 gitu. Terus enter lagi. Nah, nanti hasilnya akan muncul, coba digeser ke atas dikit. Nah, coba ke kiri, agak ke kiri biar kelihatan. Nah, nah, jadi dijelasin kalau misalnya kita pilih angka satu yaitu penjumlahan, nanti akan muncul hasilnya adalah melakukan operasi penjumlahan 2 plus 3 sama dengan 5 sesuai dengan definisi yang sudah kita buat di kode sebelumnya. Nah, nanti hasilnya ini akan disimpan di poin 5 yaitu di riwayat. Coba lagi, misalnya pilih lagi angka 5 bagian bawah. 5 berarti kita ingin melihat riwayatnya. Nah, coba ke atas dikit. Nah, ini ada riwayat perhitungan karena tadi kita sudah memasukkan angka 2 dengan 3 untuk dijumlahkan. Jadi ada riwayatnya 2 plus 3 sama dengan 5. Sekarang coba lagi misalnya memilih perkalian, berarti pilih 3. Terus enter. Nah, sekarang memasukkan angka, bebas saja memasukkan berapa. Kedua bebas saja berapa. Nah, terus nanti akan ada hasilnya, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, coba masukkan lagi angka 5 untuk melihat riwayat. Nah, sekarang karena kita tadi sudah melakukan proses 2 kali, coba geser ke kiri. Nah, karena kita sudah melakukan perhitungan sebanyak 2 kali, jadi di riwayatnya itu akan tampil riwayat perhitungan kita. Jadi kalau misalnya tadi melakukan perhitungannya sebanyak 10 kali, nah nanti akan muncul riwayat perhitungannya juga sebanyak 10 kali, kayak gitu. Kira-kira paham nggak Ayatul? Ayatul, Akifa. Paham, Ya. Kak? Jadi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pilih angka 6 berarti kita menghapus. Coba pilih angka 6. 6. Nah, berarti sekarang pilih angka 5. Nah, sekarang coba ke atas. Nah, riwayat kosong. Kenapa kosong? Karena kita sudah menghapus riwayat sebelumnya. Kayak gitu. Jadi, dijelasinnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita pilih 0, karena programnya ini masih running, ketika kita pilih 0, enter, maka program akan berhenti. Nah, makanya ini berhenti kan? Berhenti berulang-ulang terus. Program selesai. Nah, coba kembali ke atas ke kodenya. Di kodenya itu, nah tadi yang fungsi tampilan yang ada tuh kita memilih tambah, kurang, kali, bagi. Ini adalah
apa menu-menu yang ditampilkan. Terus Ada gini adek. Ada yang kedua gini. adalah fungsi validasi input. Artinya ini ketika misalnya Akiva memasukkan angka 5 maka akan terproses. Tapi gimana kalau memasukkan huruf? Coba huruf. Tolongnya di mana kak? Coba di running lagi. Ada gini. Di running. Terus misalnya masukkan huruf. Huruf A sebebas. A aja terus enter. Nah nanti tampilannya ini. Coba ke kiri. Menu tidak tersedia, pilih 0 sampai 6. Makanya tadi kode yang kedua itu dia memvalidasi bahwa ketika user memasukkan input itu harus berbentuk angka atau float. Nah, kalau misalnya dia masukkan teks, maka tampilannya akan seperti ini, menu tidak tersedia. Makanya harus ditampilkan angka 0 sampai 6. Coba masukkan lagi angka 0 keluar. Oke, nah sekarang ini ya, jadi fungsi pertama tampilan, fungsi kedua untuk validasi. Sekarang lihat fungsi ketiga. Fungsi ketiga adalah operasi matematika. Nah sekarang, nah fungsinya ini artinya kita mendefinisikan add itu, ya kalau bahasa Inggris, add itu bahasa Indonesianya penjumlahan ya. Terus subtract berarti pengurangan. Multiply berarti perkalian. Kemudian divide artinya pembagian kayak gitu. Kemudian ada lagi fungsi menyimpan riwayat. Nah, fungsi menyimpan riwayat itu yang kayak tadi. Fungsi menyimpan riwayat artinya eh, kalau misalnya kita sudah merunning memasukkan angka misalnya perkalian tadi ya atau penjumlahan, nanti akan disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya di file gitu. Ketika, nah jadi gunanya huruf A ini yang fungsi menyimpan riwayat ini nih di open history file with ini nih with open history file ada tulisan A, bukan yang atas. Fungsi menyimpan riwayat bagian 4. Nah, ya, terus yang di bawah ada with open history file, terus ada tanda petik A. A itu artinya append. Append itu artinya menambahkan. Jadi, artinya setiap, misalnya tadi input pertama menjumlahkan, karena kita menggunakan fungsi append, maka penjumlahan itu dimasukkan ke riwayat. Terus yang kedua lagi, misalnya melakukan perkalian. Nah, karena kita menggunakan di sini with open history file terus ada petik A, makanya dia setiap melakukan perhitungan itu akan ditambahkan di filenya kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Makanya itu tuh nantinya yang menyimpan ininya, yang menyimpan em, hasil hasil perkalian, penjumlahan dan lain-lain gitu. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, coba dibuka materi pertemuan sebelumnya ya. Ada kok di situ penjelasannya. Kenapa bisa kayak gitu. Baik. Kemudian ini ya. Kemudian yang kelima, fungsi membaca riwayat ya. Kalau misalnya membaca riwayat berarti pakai R. Kalau tadi kan A. A itu artinya menyimpan dan menambahkan. Kalau R berarti bahasa Inggrisnya read ya. Read itu kan berarti membaca bahasa Indonesianya. Nah, makanya kita gunakan ini petik R. R itu artinya kita baca riwayatnya. Makanya menampilkan tadi riwayat perhitungan kayak gitu. Terus fungsi keenam, fungsi hapus riwayat. Nah, fungsi hapus riwayat tadi kita eh, mengosongkan ini W itu artinya ini nih udah dijelasin juga write menghapus isi lama. Makanya kita gunakan kode W kayak gitu. Jadi tadi sudah ada 3 kode ya. Ada tanda petik A artinya append berarti menambahkan. Terus yang R berarti membaca. Terus W berarti kita menghapus isi lama kayak gitu.
Terus, nah program utama, nah karena di program utama bagian 7, karena kita ada pilihan ya. Tadi tuh ada beberapa sampai 6 pilihan ya kalau nggak salah, atau 4 ya. Nah, 4 ya, 4 pilihan yaitu satu untuk menambahkan, dua kurang, 3 kali, 4 bagi. Nah, di sini nih, jadi gunanya di sini nih, if choose satu, maka kita akan menambahkan add ya. Add itu yang sudah didefinisikan sebelumnya di fungsi yang ketiga, penjelasan kode ketiga yaitu definisi. Kemudian setelah if ada elif. Elif itu artinya else if. Jadi kalau misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, dia langsung masuk ke kondisi kedua yaitu elif. Nah, nanti setelah kondisi terakhir nanti kita gunakan else gitu. Jadi else ini adalah kondisi penutup. Jadi yang pertama adalah kondisi satu pasti menggunakan if. Kondisi kedua, ketiga, dan seterusnya menggunakan elif. Nah, kondisi terakhir menggunakan else. Kayak gitu. Ini juga sama if else. Jadi kalau nah bedanya kalau misalnya tadi nih coba ke atas dikit. Bedanya kalau misalnya if elif elif else yang ini if elif elif else itu kan ada dua elif terus satu else. Terus yang di bawah ada if else. Nah, ini artinya kalau misalnya ada 4 kondisi, kondisi kedua dan ketiga itu adalah menggunakan elif. Tapi kalau cuma dua kondisi, langsung aja pakai if else kayak gitu. Gitu ya. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, intinya kondisi pertama pasti pakai kata if, kondisi terakhir, paling terakhir pasti else. Kalau ada kondisi di tengah, kayak 2, 3, dan seterusnya sebelum terakhir, itu pakainya elif. Oke, sampai sini aja sih. Nah, kayak gitu aja yang dijelaskan besok. Tapi makanya kalau misalnya kurang paham dipelajari dulu aja gitu. Kira-kira paham nggak? Kebayang nggak besok gimana? Kebayang, Kak. Paham. Intinya, oke. Kayaknya teman-teman lain nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak sempat join kayaknya ini. Ini ada rekam layarnya, Kak. Nanti saya share. Oh iya betul, ya boleh. Jadi saya juga record kok. Nanti saya share ya ke teman-temannya biar biar mereka juga lebih ini lebih paham. Oke, ada pertanyaan nggak? Em, saya lihat dulu, Kak. Kenapa? Oh ya lihat-lihat dulu. Nanti dibuka-buka aja modulnya biar lebih paham. Nanti besok ngomongnya apa aja buat dipresentasikan. Baik, Kak. Tidak ada, Kak. Ya ya. Oke, kayaknya itu dulu aja kayak soalnya teman-teman yang lain juga kayaknya nggak bisa join. Jadi kalau misalnya ada yang nanya di ini ya, Akiva ya di Mana dikasih adanya? tahu juga gimana caranya kira-kira kayak gitu. Baik, Kak. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk hari ini. Semoga besok lancar ya evaluasinya ya. Amin. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan besok, kalau misal mau bertanya bentar ya boleh. Kalau misalnya ada tiba-tiba yang pengen ditanyakan. Mungkin itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.